Kajian kitab Tauhid bab 27, kita akan membahas tentang tatoyur. Tatoyur atau kalau di Indonesia sih terkenalnya tahayul. Definisi simpel dari tatoyur itu apa? Yaitu menghubung-hubungkan tentang sebab dan akibat yang nggak ada dalil maupun nggak logis. Nanti kita bahas panjang lebarnya, dan sedikit aja kita membahas tentang sihir putih, nusyroh. Buat kalian yang belum nonton, kalian harus nonton ya pembahasan pekan lalu tentang sihir putih. Dulu Arizal sempat dengan tegas, walaupun memang nggak salah juga sih, memvonis orang yang pergi ke dukun untuk mengobati sihir adalah kafir. Dan itu memang pendapat sebagian ulama, tapi ternyata kita tahu dari pendapat sebagian ulama Hanabilah bahwasanya datang ke dukun dalam rangka untuk ngilangin sihir dari dukun lain, menurut sebagian ulama hukumnya boleh. Bukan karena ulama ini menyetujui kekafiran sihir, bukan, tapi karena alasan apa? Darurat. Namun aku udah sampaikan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat dari mazhab Maliki dalam hal ini. Tapi inti yang jadi poin pentingnya adalah kalau dari keluarga kalian ada yang datang ke dukun, bukan dalam rangka nyantet orang loh. Datang ke dukunnya dalam rangka apa? Ngobati sihir. Dia dikena sihir, terus dia datang ke tukang sihir lagi untuk counter attack kepada penyihir yang pertama. Maka orang semacam ini gak bisa kita vonis kafir. Gak bisa kita vonis kafir. Padahal sihir sendiri kekafiran ya. Itu kekafiran yang diuzur atau enggak? Enggak diuzur. Karena datang ke tukang sihir tuh yang sihir yang asli, berarti kita akan nyembelih ayam buat setan dan sebagainya, itu kan gak diberi uzur ya. Cuman kenapa ulama ada yang membolehkan? Bukan karena mereka menyetujui kekafiran, tapi mereka nganggap ketika kita udah disihir, kita berada dalam kondisi darurat. Dan kita tahu ketika kita terancam dibunuh, melakukan kekafiran karena kita diancam mati, boleh nggak? Boleh, tapi hati tetap mengingkarinya gitu. Bisa dipahami itu ya. Itu poin pentingnya tentang sihir putih. Tapi pendapat yang aku pegang tetap yaitu pendapat yang dipegang oleh Ustaz Firanda juga, yakni sihir putih, ya ini menolak sihir, pakai sihir lagi hukumnya apa? Haram. Bukan cuma haram, bahkan menurut ulama Maliki itu hukumnya kekafiran juga ya, sehingga jangan. Tapi kenapa Adisa nggak berani mengkafirkan? Padahal kan meyakini nggak ada uzur dalam hal kekafiran yang jelas ya. Nah, kenapa Ariza nggak berani mengkafirkan? Karena ini praktek sihirnya mah kekafirannya udah jelas, tapi yang nggak jelas tuh apa? Darurat atau tidak daruratnya itu yang nggak jelas. Ya, makanya kenapa nggak akan memvonis kafir orang Muslim yang datang ke dukun dalam rangka apa? Counter attack sihir. Adapun kalau emang datang ke dukunnya untuk nyantet orang, maka itu mah kekafiran akbar. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu. Yang belum ngedenger kajiannya, silahkan dengerin kajian White Magic Sihir Putih yang ada di YouTube Abu Takeru, episode 26 dari kitab Tauhid part A dan part B. Baik, kita buka dulu insyaallah materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, apresiasi buat kalian yang datang ke sini jauh-jauh dari Bojong Soang, dari mana? Banjaran, Masya Allah, dari Banjaran, ada yang dari Dayakolot ya, Antapani. Ini jauh-jauh yang datang ke rumah Rizal. Rata-rata jauh-jauh, dan ini kondisinya hujan deras, dan kalian tetap datang langsung. Dan untuk yang online juga apresiasi, walaupun dari sisi keberkahan tentunya yang datang langsung lebih wah pahalanya. Teman-teman ingat, datang ke kajian itu yang paling penting adalah supaya kita dijaga di atas hidayah Allah. Taruh itu di hati loh. Datang kajian niat utamanya adalah ingin selamat di akhirat. Makanya ulama zaman dulu ketika lagi baca buku, atau ketika lagi kajian, atau ketika lagi zikir aja secara umum,
Gak sedikit dari ulama yang baca doa apa? Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah. Karena ketika kita kajian, target kita tuh ingin selamat di akhirat. Ilmu baru mungkin gak dapet. Apalagi buat kalian yang udah 5 tahun belajar sama Arizal. Sekarang kita ngebahas bab apa? Tatoyur. Tatoyur berapa puluh kali ulang babnya. Dan kalian kayaknya gak akan dapat ilmu baru mungkin malam ini di bab tauhidnya mungkin. Sebagian mungkin dapat ilmu baru juga. Tapi yang paling penting dari kajian itu kita ingin supaya Allah mengampuni kita, merahmati kita, menjaga kita di atas hidayah. Itu poin penting dari kajian. Makanya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, ketika dulu beliau bukan bolos kelas, dipanggil sama rektorat kalau nggak salah. Kemudian jadi pas udah dipanggil, beres, sisa cuma tinggal 5 menit tuh kelas. Akhirnya Ustadz Nuzul ya mikir kalau 5 menit menjelang time habis gitu, takutnya malah ngeganggu kelas kan. Akhirnya Ustadz Nuzul diem di perpustakaan. Pas keluar dari perpustakaan, syekhnya, gurunya Ustadz Nuzul nanya, "Hey Muhammad Nuzul Zikri ya, kemana kamu?" Akhirnya beliau bilang, "Aku dipanggil sama rektorat dan sebagainya. Dan ini kan tinggal 5 menit yang tersisa, saya takut ngeganggu kelas." Terus apa kata dosen beliau? "Lain kali kalaupun cuma tinggal 5 menit lagi tetap datang. Karena bisa jadi 5 menit yang sisa itulah yang akan menjadi sebab kita selamat di akhirat, teman-teman." Allahu Akbar. Makanya jangan ngerasa sia-sia datang ke sini, mungkin hujan-hujanan, atau datang ke sini cuma injury time. Itu tetap keberkahannya jauh lebih besar daripada yang gak ada mengusahakan sama sekali. Sekarang Allah mudahkan kita dengan online, tapi jangan sampai online ini membuat semangat kita jadi redup. Ingetin kemarin, siapa ulama yang dapat insya Allah pahala jariah? Masih ingat? Nggak tahu nama ulamanya, tapi kisahnya masih ingat gimana? Jalan dari mana, Fahri? Spanyol. Dari Spanyol datang ke Madinah. Berapa kilometer kemarin? 6.000 kilometer coba. Datang ke Madinah buat ikut kajian Imam Malik. Di kajian bubar gara-gara gajah. Semua jemaah kajian kabur ngeliatin gajah. Hanya satu yang dari Spanyol 6.000 kilometer datang ke Madinah ini tetap berada di majelis Imam Malik. Dan akhirnya beliau jadi salah satu murid dekatnya Imam Malik, Yahya bin Yahya Al-Laythi, itu dia namanya. Yahya bin Yahya Al-Laythi datang. Kemudian habis itu kita tahu bahwasanya manuskrip atau kopian-kopian kitab Al-Muwatta itu lewat beliau. Jadi kebayang gak sih pahala jariahnya dari beliau? Coba kalau beliau nggak datang ke Spanyol, tentunya setelah karena takdir Allah ya. Kalau nggak pernah beliau datang ke Madinah dari Spanyol, nggak akan dapat tuh pahala jariah insya Allah dari kitab Al-Muwatta. Tapi begitulah, kalau mengusahakan, bisa jadi kalian datang ke sini 30 tahun, baru jadi ladang amal jariahnya di tahun ke-29. Makanya istiqomah, kalau Allah tahu kita ikhlas, Allah jadikan itu pahala yang luar biasa. Dan malam hari ini ingin melanjutkan tentang tadabbur, teman-teman. Ini salah satu ayat yang penting untuk kita tadabburi di surat Yusuf. Kita udah bahas ya pekan 2 atau 3 pekan yang lalu tentang hati-hati kalau maksiat. Walaupun kita niatin aku mau maksiat, habis maksiat aku mau tobat, tapi kalau di situ ada unsur kita meremehkan dosa, bisa jadi Allah pending, delay hidayah untuk kita sampai bertahun-tahun. Dan itu serem banget. Itu salah satu ayat yang paling nyerap ke hati Arizal di surat Yusuf. Itu saat kakak Nabi Yusuf berkata, "Uqtulu Yusuf awiturahuhu ardai yakhlulakum wajhu abikum." Bunuhlah Yusuf atau buang Yusuf ke tempat jauh agar cinta ayah tercurah pada kita saja. Lalu habis itu kita tobat. Habis kita maksiat, kita tinggal tobat. Tapi ternyata kakaknya Nabi Yusuf baru tobatnya setelah 80 tahunan. Nah, di ayat berikutnya teman-teman, ini ada, ya Allah, ini salah satu ayat yang serem lagi teman-teman. Yaitu apa? Ketika kakaknya Nabi Yusuf, salah satu kakaknya, menurut sebagian ulama, kalau nggak salah namanya Levi kalau nggak salah satu ulama berpendapat Levi atau Levi, itu tergantung bagaimana cara pronounce-nya. Anggap aja Levi ya. Levi ini berkata, "La taqtulu Yusuf." Jangan kamu bunuh Yusuf. Jangan. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb.
yaltaqitahu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Lihat nih ayatnya teman-teman, serem. Jangan kamu bunuh Yusuf. Mending buang dia aja ke sumur. Ya. Jangan kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Kalau kamu emang mau ngelakuin gitu aja. Jadi jangan dibunuh tuh Yusuf, tapi lempar aja ke sumur. Coba teman-teman, di sini kalau kita ngedalamin ayat ini, kita akan temukan begitu banyak hikmah dari ayat ini. Satu, jangan bunuh Yusuf ya. Itu berarti nasihatnya bagus atau enggak? Lumayan bagus ya. Jangan bunuh Yusuf. Tapi apa yang kamu lakuin? Buang Yusuf ke sumur. Kalian tahu sumur, tempat Yusuf hidup, Nabi Yusuf hidup alaihissalam, itu tuh di tempat di sumur yang udah gak kepake. Sumur yang udah gak kepake tuh. Maksudnya sumur yang udah jarang banget orang yang lewat sana. Dan itu sebenarnya kalau kita ngebahas secara sisi bahasa Arabnya, itu buang Yusuf ke sumur yang terpencil, yang dalam, yang airnya juga udah hampir gak ada gitu loh. Atau mungkin gak ada sama sekali. Yang mana musafir-musafir yang lewat juga kemungkinan gak akan ngambil itu. Sebenarnya yang dia lakukan, yang mereka lakukan adalah berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain yang mereka anggap dosanya lebih kecil. Padahal itu lebih parah. Kalau bunuh Yusuf sekalian mati, iya gak sih? Tapi kalau dibuang ke sungai, ke sumur, apa yang terjadi kalau misalnya gak ada musafir yang ngambil? Mati kelaparan, nyiksanya lebih parah nggak? Lebih parah. Dan inilah posisi kita sekarang. Gak sedikit dari kita yang mungkin terjerumus ke dosa besar, kemudian kita beralih ke dosa lain, dan kita nganggap itu dosanya lebih kecil. Tapi bisa jadi ketika kita nganggap dosa itu lebih kecil, disitulah Allah timpakan murkanya pada kita, sehingga dengan dosa yang kita anggap lebih kecil itu malah justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Aku kasih contoh aja. Ada orang yang dia dulunya zina. Ini real story, banyak. Awalnya dia zina, kemudian dia nggak zina lagi karena katanya dosa besar. Akhirnya dia lebih memilih untuk pacaran sehat. Pacaran sehat, emang ada pacaran sehat ya? Gak usah disuruh pacaran sehat juga, orang Indonesia udah banyak kok yang pacaran sakit gitu ya teman-teman. Jadi gak perlu diajarin pacaran sehat, karena pacaran tuh semuanya sakit, itu maksiat. Akhirnya daripada zina mending pacaran biasa aja deh. Dan ketika pacaran biasa teman-teman, hatinya terpaut banget sama ini cewek. Dan akhirnya dengan terpaut sama cewek, waktu dia habis, bahkan sampai akhirnya melalaikan sholat, lepas sholat. Yang dulu mungkin pas lagi zina masih tetap sholat, tapi sekarang gak zina sih, gak sampai zina, maksudnya hubungan badan, tapi pacaran, cuman pacarannya dalam banget. Sampai akhirnya mungkin gak sedikit dalam ucapan ngomong hal-hal yang udah sampai ke tahapan syirik kecil atau bahkan syirik akbar. Ketika kita ngomong misalnya, aku gak bisa hidup tanpa kamu, kau tuh segalanya untukku. Itu pernah kejadian di zaman Ibnul Qayyim kalau gak salah. Seorang cowok yang dia kena penyakit suka sesama jenis, lalu datang ada cowok yang ganteng banget, amrot, bersih, wajahnya putih. Kemudian si cowok yang senang sama cowok yang amrot, yang ganteng itu, ya menyampaikan rasa, maaf kenapa tadi di gitu ya? Udah kedengeran lagi suaranya? Tadi nggak sengaja kayaknya mungkin ya. Oke, lanjut ya. Ada kisah tentang seorang laki-laki yang kena penyakit suka sesama jenis. Kemudian habis itu ada orang yang ganteng, putih, dan dia senang, dia sampaikan rasa senangnya, tapi si orang yang putih ini nggak suka, nggak mau, dia hanya dijauhin tuh. Akhirnya si orang yang kena penyakit suka sesama jenis ini sakit. Ya sebenarnya punya penyakit suka sesama jenis itu, selama tidak dituruti nafsunya, itu nggak dicatat dosa oleh Allah. Tapi kalau sampai diikuti nafsunya, barulah di situ dicatat sebagai dosa. Disitulah dicatat sebagai dosa. Nah, masalahnya teman-teman, si orang ini ketika mau meninggalnya, karena lagi sakit kemudian mau meninggal, si orang ini disuruh ngucapin la ilaha illallah. Malah si orang ini ngomong apa? Enggak, aku nggak mau, aku nggak bisa hidup tanpa melihat si laki-laki ganteng itu. Dia segalanya untukku, dialah yang bisa mengobati semua rasa sakitku. Wah, pokoknya keluar statement-statement kekafiran. Dan itu akhirnya mati dalam kondisi seperti itu. Tragis teman-teman. Jadi
Ketika kita suka sama suatu maksiat, lalu kita berpindah ke maksiat lain, dan kita nganggap dosa maksiat yang lain itu lebih kecil, bisa jadi disitulah Allah menaruh murkanya, sehingga gara-gara Allah murka, Allah jadikan dosa yang kita anggap lebih kecil tersebut justru lebih parah di mata Allah, dan akhirnya kita malah terjatuh dengan lebih dalam lagi kepada lubang kemaksiatan, teman-teman. Itu poin penting dari ayat ini. Ketika ngomong la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, buang aja ke tempat yang jauh, itu kan maksiat juga. Cuma setidaknya gini, kalau ngebunuh langsung Nabi Yusuf, itu kan ngerasa berdosa, iya gak sih? Tapi kalau dibuang ke tempat yang jauh, kemudian gak tahu apa yang terjadi, kan gak ngerasa berdosa. Padahal dengan dibuang Nabi Yusuf ke tempat yang jauh, kemudian habis itu Nabi Yusuf misalnya mati, itu sama aja dapat dosa ngebunuh kan. Dan itu lebih parah ngebunuhnya karena didiemin. Jangankan bunuh orang, kalian ngeliat tikus seneng gak? Enggak lah, kecuali hamster gitu. Tapi hamster gak boleh dipelihara kata sebagian ulama, karena itu sama dengan tikus. Nah, kalian gak suka sama tikus, maka kalau kalian gak suka sama tikus, ya bunuh langsung. Tapi kalau kalian menjebak tikus, kemudian kita diemin sampai mati kelaparan, kata Syekh Utsaimin, itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Hati-hati yang bunuh tikus. Jangan slow. Bunuh tikus langsung, jangan dibiarin mati kelaparan. Apalagi bunuh orang. Nah, takut teman-teman, ya Allah. Jangan-jangan kita pernah gitu ya, ngelakuin dosa, daripada dosa ini mending dosa yang lain. Tapi ternyata di dosa yang lain itu kita nganggap remeh, dan ternyata di mata Allah itu lebih besar dosanya. Mungkin dari sisi dosanya kecil, tapi dosa itu jariah. Dan ternyata dosa jariah itu 10 kali 100.000 dengan 1.000, dosanya lebih parah yang 10 kali 100.000 kan. Maka itulah yang sangat menakutkan. Ambil pelajaran dari ayat ini. Kalau kita mau dari satu dosa pindah ke dosa yang lain, jangan pernah berpikiran bahwasanya dosa yang lain itu lebih ringan, sehingga akhirnya kita ngerasa lebih plong ngelakuin dosa tersebut. Tetap saat kita ngelakuin dosa yang lain ngerasa dosa. Ya Allah, aku dosa ini dan aku pindah ke dosa yang lain, ini gak nyelamatin aku ya Allah. Aku hanya menambah dosa di atas dosa. Aku mohon ya Allah, hentikan aku dari dosa ini. Aku mohon matikan aku dalam kondisi taubat. Gitu teman-teman harusnya. Nah, kita selalu mohon pada Allah, diantaranya saat lagi kajian gini, saat lagi jalan menuju kajian, saat kalian lagi nyalain handphone untuk masuk Zoom ini, doa ke Allah, ya Allah, aku mohon jadikan kajian ini membuat aku semakin dekat denganmu, semakin taubat, selamat di akhirat ya Allah. Ya, banyaklah pemuda zaman sekarang yang mungkin jatuh ke satu dosa, lalu pindah ke dosa yang lain, yang mungkin lebih kecil tapi dosanya rutin dilakuin, dan akhirnya di mata Allah itu lebih besar daripada dosa yang besar yang pertama itu. Tapi nggak nyadar, dan itu nggak diiringi dengan istighfar, taubat, nyesel, akhirnya makin lama hati semakin ketutup, dan akhirnya mungkin matinya su'ul khotimah. Ya Allah, makanya sering-sering kajian, sering-sering doa. Dan bukan termasuk orang yang bebas dari maksiat dan dosa, tapi kenapa sering ngisi kajian? Cuman berharap banget. Salah satu harapan terbesar Arizal saat ngisi kajian adalah ada amal soleh jariah yang dapetin, yang dengan itu bisa bisa menyetarai atau bahkan lebih berat daripada dosa. Ya, kalau kotor ya kita semua kotor, tapi kita semua pengen selamat, itu yang pasti. Cuman keselamatan kita di akhirat itu berbanding dengan usaha kita setelah karena karunia Allah tentunya ya. Semoga Allah selamatkan kita sekali lagi ya. Kita pingin banget dimatikan oleh Allah dalam kondisi taubat, dalam kondisi baik, dalam kondisi beramal soleh, dalam kondisi lagi baca Quran, dalam kondisi lagi ngaji ya. Indah banget ketika kita ngelihat ada video seorang syekh udah tua, kelihatan masih sehat, lagi ngisi kajian, mungkin kajian pranikah, kajian menjelang nikah, mungkin kajian buat yang kalau mau nikah kan mungkin dikasih nasihat-nasihat, tapi bukan khutbah nikah. Ini pas mungkin kajian yang mungkin 1 minggu sebelum nikah mungkin ya kelihatannya sih. Syekh ini lagi biasa aja, lagi ngaji, lagi ngisi pengajian dengan nada yang kita tahu kan rata-rata kalau syekh-syekh di Arab bukan orator ya. Jadi jangan kira ketika ngisi kajian tuh bikin kalian cenghar, enggak. Kalau ngisi kajian tuh rata-rata
lihat audiensnya gimana, ngelihat ke bawah, main handphone, gak terlalu serius gitu. Tapi Syekh ini menyampaikan dengan terus saja biasa, ya, nyampaikan hadis. Dan sampai ketika ngebacain hadis apa, sang ulama ini lagi ngebaca hadis, ini ada videonya real. Sang ulama ini lagi ngebacain hadis, barang siapa yang kalimat terakhirnya dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nyampaikan hadis itu pas meninggal, teman-teman. Bayangin pas lagi baca hadis itu, barang siapa yang kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Meninggal tuh, pas banget lagi baca hadis itu. Allahu Akbar. Apakah itu kebetulan? Enggak. Itu adalah karena orang dimatikan itu sesuai dengan kebiasaannya, kata Syekh Utsaimin. Maka itulah yang sangat kita inginkan, itulah yang sangat kita harapkan. Itulah kenapa kita ngaji. Itulah kenapa kita datang langsung ke kajian jauh-jauh, hujan-hujanan. Karena kalau dari ilmu mungkin gak dapat yang baru, tapi dari sisi keberkahan dan hidayah Allah, itu yang sangat kita nanti-nantikan insya Allah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan tatoyur. Mau nanya ke kalian ya, yang hadir di sini. Kebaikan datangnya dari siapa? Keburukan datangnya dari siapa? Bagus. Tapi yang jawab Allah cuma Nabil nih. Kenapa? Kebaikan datangnya dari siapa? Keburukan datangnya dari siapa? Baru sekarang ngejawab. Teman-teman, ini akidah Ahlussunnah. Poin nomor 1, kalian harus catat baik-baik. Kebaikan dan keburukan semuanya dari Allah. Titik. Kebaikan dan keburukan semuanya mutlak dari Allah. Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah pula yang menciptakan keburukan. Titik. Itu akidah kita. Jadi nggak ada istilahnya Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Kalau ada Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan, itu namanya majusi. Umat Islam meyakini Tuhan hanya satu, pencipta kebaikan maupun pencipta keburukan hanyalah Allah. Itu poin nomor 1 yang harus kalian pegang. Poin selanjutnya, keburukan yang Allah ciptakan itu pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Dan hikmah itu jauh lebih banyak daripada keburukan yang kita lihat. Karena itulah, ketika kita berbicara tentang masalah kebaikan, kita serahkan full ke Allah. Ini semua dari Allah. Kebaikan, hidayah, ini semua dari Allah. Aku jadi kaya, aku jadi cerdas, aku jadi sehat, ini semuanya karunia Allah. Jadi kalau kebaikan mah kita bener-bener udah full aja ngomongnya Allah, 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 itu semua dari Allah. Tapi kalau keburukan, walaupun hakikatnya itu dari Allah, cuman saat kita ngomong harus pakai adab. Gak bisa kita ngomong kayak gini, kita kecelakaan gara-gara Allah nih, nggak boleh ngomong gitu. Walaupun secara hakikat bener gak kita kecelakaan karena Allah yang nakdirin? Bener. Connect gak kalian sama Rizal? Yakin connect? Sekali lagi, kalau kita dapat nikmat itu siapa yang ngasih? Kalau kita dapat musibah siapa yang ngasih? Allah juga. Cuman kita tahu kebaikan tuh murni itu dari kasih sayang Allah, dari kebaikan dari Allah. Maka kalau ngomongin tentang kebaikan udah full ke Allah aja. Ya Allah, ini semua karuniamu, ini kasih sayangmu, aku bersyukur padamu. Tapi kalau keburukan, walaupun kita yakin itu Allah yang menciptakan, Allah yang menakdirkan, tapi kita tahu di balik keburukan yang Allah timpakan pada hambanya pasti mengandung hikmah yang sangat luar biasa besarnya, yang itu mengalahkan keburukan itu sendiri. Karena itulah saat kita ngomong tentang keburukan harus pakai adab. Adabnya tuh jangan dengan bahasa kayak gini, ini kecelakaan gara-gara Allah sih, gue ini kecelakaan gara-gara Allah, gue kena musibah gara-gara Allah, Allah. Gak gitu bahasanya. Ketika membicarakan sesuatu yang dalam pandangan manusia buruk, jangan kita nisbatkan ke Allah dengan nada atau dengan intonasi, nada dengan redaksi yang kayak nyalain Allah gitu. Ya. Kayak gini deh, aku kasih contoh. Siapa Tuhan alam semesta? Siapa Tuhan Muhammad SAW? Bener kan? Babi dan anjing penciptanya siapa?
Tapi kita nggak boleh ngomong Allah Tuhan babi dan Tuhan anjing. Paham? Kenapa? Karena babi dan anjing buruk dalam pandangan mayoritas manusia kan? Ngerti ya? Maka ketika kita ngomong Allah adalah Tuhan babi dan Tuhan anjing, itu jadi maknanya jadi nggak enak didengarnya, ya nggak sih? Kalian enak nggak ngedengar Allah Tuhan babi Tuhan anjing? Nggak enak. Maka nggak boleh ngomong gitu. Karena itu nggak beradab. Sama yang menciptakan iblis siapa? Allah. Tapi kita nggak boleh ngomong Allah Tuhan iblis. Paham di sini ya? Ulang ya, ini poin penting dalam ngebahas bab ini. Nomor satu apa, Fahri? Meyakini segala sesuatu, kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Nah, Renda, poin selanjutnya apa? Kalau kebaikan kita full aja ke Allah, kita nisbatkan ke Allah, kita sandarkan ke Allah full. Ya, tentunya boleh juga kita berterima kasih kepada makhluk setelah kita bersyukur pada Allah. Adapun kalau keburukan, kita yakini itu dari Allah juga, tapi ngomongnya harus pakai adab. Misalnya gini, gimana ya contohnya nih, aku ngelakuin dosa, misalnya A ngelakuin dosa. Ketika A ngelakuin dosa, itu dari Allah bukan yang menakdirkan, Allah yang menakdirkan. Cuman A nggak boleh ngomong Allah yang bikin aku jadi, misalnya gue mabok ya, Allah yang bikin aku mabok. Nggak boleh gitu ngomongnya, tapi harus gini, ya Allah, Engkau takdirkan aku terjatuh ke dalam maksiat ini, aku yang salah ya Allah, aku ingin tobat padamu ya Allah. Kau takdirkan aku berbuat ini, tapi engkau nggak zolim, tetap yang salah adalah diriku. Jadi tetap kita nyalahinnya diri sendiri, jangan nyalahin Allah gitu. Tapi kalau nikmat, sebaliknya, kalau nikmat mah kita udah ke Allah aja full. Kenapa lo cerdas? Ini mah Allah aja yang nolong, aku cuman ikhtiar dikit, itu juga ikhtiarku karena Allah yang nolong juga kok. Gitu. Jangan sampai ketika kita dapat kebaikan, kita malah ke diri kita. Kayak Korun tuh, kenapa lo kaya? Karena gue cerdas. Kenapa lo sukses? Oh, motivator kan biasanya gitu ya. Ikuti jalanku. Wah, kalian pasti sukses. Kalian punya dompet, bakar aja dompetnya. Wah, kita harus semuanya mulai dari nol. Hanya udah weh, nol jadi minus weh akhirnya ya. Nah, jadi begitu teman-teman dalam hal adab. Ya. Oke. Baik, dalil yang pertama di bab ini adalah ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya nasib buruk mereka itu ada di tangan Allah. Kesialan, musibah, nasib yang buruk, takdir, semuanya itu ada di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka nggak mengetahui. Maksudnya apa? Jadi gini. Oh ya, tadi poin nomor 1 dan poin nomor 2 udah pada paham kan? Yakin nih, yang di Zoom juga mudah-mudahan paham ya. Ini udah hampir 100 orang, alhamdulillah. Lebih sih kalau misalnya ditotalin sama yang di rumah ini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, setelah kalian udah paham 2 poin tadi, sekarang masuk ke poin ketiga, poin selanjutnya. Definisi tatoyur itu apa sih? Tatoyur itu menghubung-hubungkan antara sebab dan akibat yang tidak ada logikanya atau tidak ada dalilnya. Ini emang katanya kurang tepat pakai atau, tapi kurang tepat juga kalau pakai dan. Kalau pakai dan tuh berarti harus dua-duanya kan, irisan ya. Kalau atau berarti salah satunya, tapi ini nggak bisa, dua-duanya nggak tepat. Antara pakai dan atau pakai atau ini nggak sama-sama nggak tepat. Jadi maksudnya gini deh, biar kalian nggak bingung sama istilah matematikanya. Pokoknya kalau suatu sebab nggak ada hubungan dengan akibat, atau suatu akibat nggak ada hubungan sama sebabnya, baik secara dalil maupun secara logika, maka ini termasuk tatoyur. Langsung pakai contoh ya. Arizal pakai parfum biar kalian nyaman dengan harum. Itu logis nggak? Berarti tatoyur bukan? Bukan. Arizal pakai helm biar kalau misalnya kecelakaan dan kebentur kepala nggak terlalu sakit. Itu tatoyur bukan? Bukan. Karena logis ya. Arizal pakai helm untuk mencegah petir. Tatoyur bukan? Tatoyur. Kecuali kalau ada helm penangkal petir. Kecuali ya, kalau emang ada, nggak tahu ya, mungkin ada ya helm penangkal petir, wallahu alam. Tapi pokoknya kalau misalnya kalian ngehubung-hubungin antara kalau gini nanti bakalan gitu, kalau gini bakalan gitu, tapi nggak ada hubungan sebab akibatnya baik secara logika maupun secara dalil, maka itu termasuk ke dalam tatoyur. Baik hubungannya dengan kebaikan atau dengan keburukan. Contoh deh untuk kebaikannya, Arizal Sariawan
Karena itu Arizal makan jeruk biar sembuh. Itu tatoyur bukan? Bukan. Itu halal. Kenapa? Karena emang ada hubungan sebab akibatnya. Kalau lagi sakit makan jeruk, vitamin C insya Allah bakalan sembuh. Ya. Atau nggak ada dalilnya. Arizal sakit. Atau nggak ada logisnya nih. Sakit. Misalnya sakit apa ya? Sakit sariawan. Terus minum air zam-zam. Kan nggak nyambung ya. Sakit minum air zam-zam jadi sembuh. Ini nggak logis. Tapi ada dalilnya. Nabi SAW bersabda air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Maka itu bukan tatoyur. Ingat loh, tatoyur itu termasuk dosa syirik. Dan dosa syirik adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Jangan pernah sekali-kali terjatuh ke dosa tatoyur. Karena itu dosa yang sangat besar. Jangan nganggap remeh. Jangan nganggap remeh. Candaan tentang tatoyur itu bahaya banget. Arizal, misalnya gini, ada orang sakit kanker. Dia nggak berobat tapi dia doa ke Allah biar sembuh. Terus sembuh. Logis nggak? Ya nggak logis. Wong dia kena kanker. Kalau mau logis ya dia datang ke dokter pakai apa, kemoterapi dan sebagainya biar sembuh, kan itu logis kan. Tapi ini dia sakit kanker terus dia doa terus akhirnya sembuh. Memang nggak logis, tapi ada dalilnya bahwasanya doa itu ya kalau kita doa apapun Allah bisa ngabulin gitu walaupun nggak masuk akal. Maka ketika kita mencari kebaikan yang sesuai logika atau nggak sesuai logika tapi ada dalilnya, maka itu boleh, halal, bagus. Tapi kalau mencari kebaikan nggak ada dalilnya dan nggak logis, maka ini jadinya tatoyur. Biar kamu kaya, ini ada tentang selamat. Kalau selamat itu berarti mencari kebaikan atau mencegah keburukan? Ya mencari kebaikan juga sama kan. Selamat tuh positif ya. Nah ini ada tukang nyuri. Bisa ditutup nanti biar nggak ribet. Pencuri selama bertahun-tahun nggak pernah ketangkep. Tahu apa rahasianya pencuri ini nggak pernah ketangkep? Ini pernah dulu di Buser kalau nggak salah di STCP itu terkenal banget dulu kisahnya. Ada, ini masih jelas nggak? Halo? Soalnya kalian kayak potong-potong nih. Jelas ya? Oke. Ya. Ada pencuri yang nggak pernah ketangkep. Tuh pas di akhirnya ujung-ujungnya ketangkep gitu ya. Tahu alasan kenapa dia nggak pernah ketangkep? Soalnya dia selama mencuri nggak pernah pakai celana dalam. Lah, gak nyambung asli. Terus pas dia ketangkep itu karena pakai celana dalam kalau nggak salah. Itu nggak nyambung. Tapi itu jadinya tatoyur, itu tatoyur. Udah mah dia dapat dosa mencuri, ditambah dia dosa tatoyur gitu ya. Apa hubungannya selamat dari ditangkap dengan nggak pakai celana dalam gitu? Itu tatoyur. Maka pokoknya kalian silakan cari apapun. Kalau ada yang ngomong ini khasiatnya ini khasiatnya gini, terutama dalam hal pengobatan ya hati-hati. Karena dulu ustadz yang terkenal katanya pakai tibun nabawi, tapi sering bukan ustadz ya, dokter ya, dokter katanya ahli tibun nabawi, tapi sering banget nyebarin hoax. Ketika ada penelitian yang belum valid, tiba-tiba dia sebar obat COVID tuh pakai bawang putih, bawang ini. Padahal itu penelitiannya juga belum valid, tapi langsung disebar-sebar aja. Nah itu hati-hati, itu bisa masuk ke tatoyur. Jadi kalian nggak boleh ngomong ngeklaim ini obat ini obat ini obat ini, kecuali kalau ada dalilnya atau memang sudah melalui penelitian yang logis. Paham tuh? Nanti. Begitupun mencegah keburukan. Kalau misalnya nggak ada dalilnya, maka itu kalau nggak ada dalilnya dan nggak logis, maka itu jadinya termasuk ke dalam tatoyur. Ya, mau nanya, AA lagi jalan, kemudian lagi naik motor, kemudian ada kucing hitam lewat, terus AA meyakini itu penyebab kecelakaan. Itu tatoyur bukan? Tatoyur. Secara umum itu tatoyur, tapi bisa juga pakai logis, yaitu lagi naik motor cepet lalu ada kucing lewat hitam gitu ya, akhirnya kecelakaan karena bisa nyerempet, atau misalnya jadi ngerem mendadak, kayaknya kecelakaan, tapi itu bukan karena kucing hitamnya. Apapun itu, mau kucingnya merah, putih, hitam, kalau lewat di depan Arizal, akhirnya bikin Arizal kecelakaan karena ngerem mendadak, kalau itu logis. Tapi kalau kita meyakini kucing hitam lewat lalu bikin kecelakaan, ini nggak logis. Nah, hujan deras turun dan banjir itu disebabkan orang-orang buang sampah sembarangan. Itu logis nggak?
logis. Maka ngomong kayak gitu syirik bukan? Bukan. Karena logis, tapi tetap kita meyakini yang bikin banjir hakikatnya siapa? Allah tetap. Ya. Main kembang api sembarangan bikin kebakaran. Logis nggak? Logis ya mah. Tapi kita tetap meyakini semuanya terjadi atas izin Allah juga gitu ya. Jadi intinya gampang sih sebenarnya. Satu, kita yakin kebaikan yang terjadi, keburukan yang terjadi semuanya karena Allah. Tapi ketika kita menyatakan sebab-sebabnya, pastikan itu harus logis. Atau kalaupun nggak logis harus ada dalilnya. Kalau nggak logis dan nggak ada dalil, maka itu termasuk kesyirikan. Yuk kita langsung ke contoh-contohnya deh, biar teman-teman bisa paham. Contoh, nganggap sial angka 13, angka 4 itu angka sial. Ini termasuk ke dalam tatoyur dan ini syirik jadinya. Kemudian nganggap kalau wanita hamil suaminya kalau masuk dan keluar toilet nggak boleh pakai anduk di leher dan naunan dari sana-sana. Kalau nggak di leher mau disimpan di mana gitu? Repot kalau misalnya disimpan di pinggang nanti merosot jatuh basah. Ya di leher yang paling aman. Ya. Meyakini bahwa kalau seorang gadis perawan duduk di depan pintu nanti dia susah nikah, ya itu juga sama tatoyur, nggak ada nyambungnya ya. Kalau burung gagak, burung cucuit yang kayak gitu nanti tanda ini dan itu. Keyakinan kalau hujan gerimis saat matahari terbit, katanya kalau misalnya hujan gerimis saat matahari terik ya, itu keyakinan bakalan ada yang meninggal dunia. Terus ada juga nih keyakinan, ini ada di negeri kita ya, kalau ada anak yang lahir di waktu maghrib itu nanti bakalan sial. Jadi cara untuk menangkal sialnya, si anak ini harus disimpan di luar pintu sampai ada orang yang ngambil. Nanti si orang yang ngambil itu biar ngasuh selama beberapa hari. Kalau nggak kejadian apa-apa, baru orang tua aslinya bakalan ngambil lagi. Eta anak mau dibuang gitu, kacau. Nah, mau nanya coba, apa salah satu penyebab bencana yang nggak logis tapi ada dalilnya? Tahu nggak apa? Coba tanah longsor. Nah, tanah longsor penyebab logisnya apa? Nggak, kurang pohon, banyak penebangan pohon sembarangan. Penyebab yang nggak logis tapi ada dalilnya apa? Musik di mana-mana. Ada hadis ya kan, Nabi SAW bersabda kalau musik udah merajalela di mana-mana, maka akan ada kelongsoran di mana-mana, musibah di mana-mana. Jadi maksiat secara umum penyebab bencana, walaupun gak logis. Makanya ketika misalnya ada bencana alam, lalu kita ngomong, kita sama-sama tobat pada Allah, ini penyebabnya adalah karena dosa kita. Sebagian dari kaum rasionalis ketika diingetin kayak gini langsung nolak, apaan sih dosa. Ini terjadi gempa bumi karena terjadi ada lempengan yang begini dan begitu, begini dan begitu. Silakan ngebahas secara sisi logikanya, boleh. Tapi jangan lupakan sisi syariatnya juga, bahwasanya gempa bumi, longsor, banjir, itu semua terjadi karena dosa. Karena dosa. Coba aja lihat, di zaman Nabi Yunus, itu azab Allah udah ada di atas kepala, teman-teman. Halilintar awan gelap, azab tuh udah di atas, udah tinggal nyamber petir ke mereka. Kalau pakai logika mah udah nggak mungkin selamat itu kaum Nabi Yunus. Tapi kan kemudian rajanya, 100.000 masyarakatnya, bahkan sampai sapi, kambing ikut keluar nangis itu sapi, kambing. Sapi, kambing, ayam, hewan ternak, orang semuanya pada keluar taubat pada Allah, masuk Islam. Kemudian Allah angkat lagi azabnya. Makanya Allah abadikan di surat Yunus ayat-ayat terakhir. Jadi penyebab bencana itu kita harusnya bahas dari dua sisi, dan harusnya kita sebagai muslim dari sisi syariatnya itu yang harus ditekankan, teman-teman. Harus ditekankan dari sisi maksiat supaya kita jadi ingat kalau misalnya alam udah hancur, dalam artian secara ininya hancur banget, tapi kita taubat pada Allah, kita balik ke Allah, Allah akan beresin lagi, Allah akan cabut itu bencana semuanya. Sebagaimana di zaman Nabi Yunus, sebagaimana di zaman nanti setelah Nabi Isa turun, ya kan itu hancur. Di zaman Nabi Isa turun, siapa masyarakat paling banyak di dunia? Dan masyarakat ini jahat banget, kafir, siapa? Yajuj dan Majuj. Itu kan, wah, bencana alam di bumi itu udah parah banget dengan adanya Yajuj dan Majuj kan. Sampai kekeringan, hancur bumi di mana-mana, rusak habis-habisan. Kemudian setelah Yajuj dan Majuj udah pada mati, kaum muslimin yang tersisa, orang-orang kafirnya pun pada masuk Islam gara-gara melihat Nabi Isa. Apa yang terjadi setelah itu?
Allah turunkan hujan yang deras, sampai-sampai orang nanti bakalan duduk di atas tangkai anggur. Kebayang tuh. Sekarang kalian duduk di tangkai anggur, apa yang terjadi? Jatuh. Tapi nanti orang-orang akan duduk di atas tangkai anggur. Satu sapi susunya cukup untuk satu kota. Satu unta cukup untuk satu negeri, atau mungkin sesuatu yang lebih besar dari kota apa? Provinsi lah. Itu satu sapi, satu kambing, satu unta cukup untuk keluarga yang sangat besar. Memang nggak bisa dipasin banget dengan terjemahan Indonesia, tapi intinya berkah di mana-mana. Sampai nanti pohon tuh akan setinggi pohon-pohon di zaman Nabi Adam. Kalau Nabi Adam aja sekitar 30 meteran kurang lebih, berarti pohonnya berapa meter gitu loh. Itu yang terjadi ketika kita balik ke Allah. Allah bikin semua beres, bencana hilang. Ya. Nah, jadi inilah lucu gitu, aneh. Anak lahir di waktu maghrib, macem-macem lah ini, ya Allah. Ya. Oh itu tadi nggak penting lah ini. Tadi ada yang ketukar antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain, tapi intinya sama-sama itu tatoyur aja, itu kesyirikan. Ya. Mencium tangan anak kecil tuh nggak boleh. Kenapa? Nanti takut anak kecilnya jadi tukang ngemis. Kan ini lucu gitu ya. Apa-apaan gitu. Justru anak kecil tuh, kata para ahli psikologi muslim, anak kecil yang masih di bawah 3 tahunan perlakukan mereka seperti raja. Atau 5 tahun ke bawah lah, perlakukan mereka seperti raja. Cium tangannya, cium keningnya, ajak mereka ke atas leher kita. Bahkan Nabi SAW pas lagi sujud, Hasan Husain naik ke atas punggung. Nah kalau kalian sekarang lagi orang sholat naik ke atas punggungnya, murtad itu kalian kayak gitu. Ini Hasan Husain di bawah 5 tahun, Nabi SAW lagi jadi imam, lagi sujud. Hasan Husain cucu beliau naik ke atas punggung, malah beliau diam. Bahkan memperlama sujudnya biar Hasan Husain puas dulu di atas punggung beliau. Jadi kata psikolog muslim, di bawah 5 tahun perlakukan anak kecil seperti raja. Cium tangannya, angkat mereka ke atas. Ya kalau udah 12 tahun jangan. Bisa potong punggung kita gitu ya. Gak bisa. Tapi begitulah, lihat keyakinan-keyakinan musyrik sangat tidak bersesuaian dengan logika dan dengan syariat. Sangat tidak sesuai. Meninggal pada hari Sabtu, perjalanan di hari Sabtu itu di tempat Nenek Arizal dulu ada pembantu-pembantu tuh kalau udah disuruh datang ayo ke Bandung hari Sabtu. Jangan Sabtu nanti kecelakaan. Kalau pakai logika ya, kalau hari Sabtu itu penyebab kecelakaan, berarti harus Sabtu harusnya semua yang perjalanan di tol kecelakaan semua, ya nggak sih? Tapi kalau pakai logika malah kalau hari Sabtu kan banyak orang pergi kemana-mana kan jadinya macet. Kalau macet malah menurut logika Arizal, kalau macet kecelakaan jadi lebih minim. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya jalan sepi, kan kendaraan melaju pesat cepet ya. Kalau macet, kan pelan-pelan, kecelakaan paling juga kecelakaan kegores dikit gitu. Nggak ada lagi macet, orang kelindes jarang banget gitu ya. Kecuali kalau truk yang emang nggak ngelihat ada orang di depannya, itu mungkin. Tapi jarang kalau lagi macet kecelakaan parah. Nah jadi itu nggak logis artinya. Kalau perawan nggak boleh makan sayap ayam, itu dari mana? Itu bener loh, kalau kita ngebahas semua keyakinan-keyakinan tatoyur, itu bikin kita ngakak semua. Sekali-kali kalian coba beli deh buku tentang tahayul khurafat, nggak apa-apa, itu buku-buku kesyirikan. Cuman kita baca untuk apa? Biar kita terhibur pertama ya, dan biar kita tahu keyakinan kesyirikan supaya nanti kita bisa ngasih tahu ke orang-orang dengan bahasa yang nyantai gitu, ya. Supaya kita bisa tahu keyakinan-keyakinan yang ada di negeri kita. Kan gak apa-apa ya baca kitab-kitab kekafiran agar kita tahu kekafiran tersebut supaya kita bisa mengcounter, itu kan boleh gitu. Sesekali kita perlu loh. Mungkin nanti ada pembahasan khusus tatoyur di Indonesia ya. Beneran ada 1000-an gitu ya, banyak banget. Ya Allah. Jadi tatoyur itu hukumnya adalah syirik kecil. Pada asalnya syirik kecil. Karena semua orang yang meyakini tatoyur tadi, mereka di hatinya meyakini bahwasanya semua terjadi di alam ini atas izin Allah. Tapi walaupun mereka meyakini semua terjadi atas izin Allah, atas takdir Allah, cuman mereka hubung-hubungkan sebab dan akibatnya dengan hubungan yang gak logis, maka itu jatuhlah mereka ke dalam syirik kecil. Adapun kalau mereka meyakini bahwasanya kejadian itu terjadi benar-benar karena hal tersebut, artinya Allah gak ikut campur tangan dalam kejadian ini, maka itu jadinya syirik akbar ya. Tapi rasanya gak ada sih yang jatuh ke dalam syirik akbar. Hampir semua orang yang meyakini tatoyur itu
di saat yang sama mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menakdirkan itu kejadian, maka di situ mereka terjatuh ke dalam dosa syirik kecil. Ya. Nah, Allah berfirman di surah Al-A'raf ya tentang Bani Israel, di mana mereka tentang Fir'aun. Ini Fir'aun atau Bani Israel? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ya, itu Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya mengatakan, "Hei Musa, gara-gara kamu datang kami jadi sial nih." Nah, kedatangan Nabi Musa ya oleh Fir'aun dianggap sebagai sebab kesialan. Padahal Fir'aun ditimpa oleh Allah 5 dari 9 mukjizat Nabi Musa. Apa 5 yang tertimpa mereka? Fa'akhadhahumut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi awad dama ayatin mufassalat. Ini 5 ya. Ini ingat-ingat 5 ya. Kalian Ustaz emang penting ngapalin yang 5 ini? Iya, ayat Quran penting. Semua yang ada di Quran mah penting nih. 5. Fir'aun ditimpa 5 oleh Allah. Satu apa? Tufan. Apa tufan? Angin topan. Ini dekat dengan bahasa Indonesia. Wal jarod, belalang. Wal kummal, kummal itu kutu. Wal dofadi'a, kodok. Frog, toad. Dofadi' itu toad, itu kodok. Wadama itu darah. Itu 5. Fir'aun ditimpa 5 ini, angin topan, belalang. Itu belalang tuh itu salah satu tentara Allah loh. Belalang tuh kata Nabi SAW adalah salah satu tentara Allah. Itu kalau belalang banyak itu damage-nya luar biasa, itu bisa overkill gitu ya. Itu belalang, kemudian kuman bukan kuman apa? Kutu, terus kodok, darah. Jadi Fir'aun tuh nggak bisa minum karena kodok tuh di mana-mana, sampai kalau mau ngebuka mulut untuk minum masuk tuh kodok ke perut. Saking banyaknya itu ujian dari Allah, siksaan dari Allah. Dan mereka mengatakan, "Hei Musa, ini semua terjadi gara-gara kamu. Kamu yang bikin kami jadi sial." Dan Allah berfirman apa? Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya bencana, musibah, kesialan itu terjadi atas izin Allah. Allah lah yang membuat mereka kena itu. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena apa? Karena maksiatnya Fir'aun dan tentaranya. Jadi Allah yang ngirim bencana itu dari Allah, keburukannya dari Allah. Tapi Allah menghendaki dari keburukan yang Allah timpakan, mudah-mudahan Fir'aun jadi tobat. Tapi Fir'aun kagak mau tobat. Jadi penyebab mereka ditimpa keburukan dari Allah adalah karena dosa mereka. Bisa dipahami nih ya? Nah seperti itu. Oke, begitupun di surat Yasin sama ayatnya mirip ya. Dan Alpin bahas ini simple aja untuk hadis-hadis selanjutnya, nggak perlu terlalu panjang ya. Tanpa merendahkan hadis sama sekali, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Tidak ada yang namanya adwa, catat ya. Tidak ada yang namanya adwa, tidak ada yang namanya tatoyur, tidak ada yang namanya hamah, dan tidak ada yang namanya safar. Dalam hadis yang lain dalam Muslim tambahannya wala nau'a, tidak ada juga nau, dan tidak ada juga wala ghul. Kalian tahu film anime Tokyo Ghoul? Itu salah satu anime yang terkenal. Apa itu? Setan kan ya? Itulah Ghoul. Ghoul itu setan, hantu. Apa sih maksud dari 6 hal tadi? Ada yang bisa nyebutin ulang? Lupa semua ya. 1 apa? Adwa. 2 tatoyur. 3 hamah. 4 sofar. 5 nau. 6 gul. Ya, gul. Nah, kita bahas secara singkat aja ya. Yang dimaksud adwa adalah penyakit menular. Maksudnya penyakit menular itu ada, realita ya, penyakit menular itu ada. Tapi penyakit menular itu kita wajib meyakini bahwasanya penyakit menular itu awalnya dari siapa? Dari Allah. Bukan tiba-tiba ada ojol-ojol. Bukan ojol-ojol driver, bukan. Ojol-ojol itu apa? Ujug-ujugnya tiba-tiba. Jadi penyakit menular itu jangan kira itu tuh sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa ada campur tangan Allah padanya. Salah. Penyakit menular itu Allah juga yang ngasih. Makanya ketika ada orang yang sakit, misalnya COVID nih ya,
atau jangan COVID deh, misalnya cacar air ya. Ketika AA kena cacar air, lalu AA dekat sama Fahri kena, Narendra kena, akhirnya semuanya kena. Kalian ujung-ujungnya akan nyalahin siapa? Arizal kan ya, gara-gara Arizal kami semua jadi kena ini, kami semua jadi kena cacar air. Jangan lupa, kalau kalian semua kena cacar air dan kalian nyalahin Arizal, terus yang pertama kali nimpain Arizal cacar air siapa? Kalau emang cacar air itu bener-bener semuanya gara-gara penularan, yang pertama kali cacar air itu dari siapa? Dari Allah kan ya. Jadi kita, orang-orang tuh ada yang meyakini kalau misalnya penyakit menular tuh ya itu emang menular terus saja, emang bener-bener random, begitu aja ada by chance. Ini kayak keyakinan orang-orang ateis kan, alam semesta ini terjadi karena apa? Kebetulan gitu. Jadi segala sesuatu terjadinya karena kebetulan, ojol-ojol tiba-tiba ada aja. Nah, Nabi SAW mengingkari hal itu. Beliau bersabda, wala adwa, maksudnya penyakit menular tuh ada. Tapi jangan lupa bahwasanya penyakit menular itu sumber awalnya ya Allah juga yang ngasih. Ketika nggak ada satupun yang sakit, lalu tiba-tiba ada yang sakit, siapa yang ngasih penyakit itu? Allah. Makanya ketika ada seorang Arab Baduy yang datang kepada Nabi SAW ngeluh gitu ya, unta-untanya kena penyakit gitu, penyakit kulit semuanya. Seakan-akan seorang Arab Baduy ini meyakini bahwasanya semua ini terjadi gara-gara unta. Gara-gara unta yang pertama yang kena penyakit kulit. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang maknanya adalah jika demikian, siapa dong yang menularkan unta yang pertama? Bahasa kitanya gini, misalnya ada 100 unta ya, 30 unta ketularan sama unta yang pertama. Terus yang unta yang pertama ketularannya oleh siapa gitu loh. Paham ya? Nah, makanya Nabi SAW tuh dengan hadis ini la adwa, beliau tuh hendak mengingatkan pada kita bahwasanya penyakit menular itu ada memang, tapi sumber awalnya dari siapa? Dari Allah. Makanya ketika ada orang yang kena penyakit menular, ya jangan fokus nyalahin siapa yang pertama kali nularin gitu loh. Karena kita tahu penyakit menular awalnya dari Allah, berarti kalau emang udah telanjur kena penyakit menular, ya kita berobat sambil minta ke Allah kesembuhan, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya di sini. Nah, cuman secara ikhtiar, kalau emang kita kena penyakit yang bisa menular, maka kalau kita kena penyakit itu jangan menyengaja dekat sama orang lain. Begitupun orang lain jangan dekat-dekat sama kita kalau kita lagi sakit. Itu adalah larangan dari Nabi SAW. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 2221, beliau bersabda, yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Ya, yang sakit jangan dekat-dekat sama yang sehat. Ini maksudnya kalau penyakitnya menular. Adapun kalau penyakitnya nggak menular, nggak apa-apa. Misalnya Fahri kecelakaan tangan di gips, mau ngedeketin Ariza, jangan deket-deket gitu, nggak boleh kata Nabi SAW. Ya salah kalau kayak gitu. Karena yang dilarang untuk dekat-dekat hanyalah yang penyakit menularnya. Oke. Kemudian kedua tadi apa? Tidak ada apa? Tatoyur. Udah ngerti lah tatoyur mah yang tadi ya penjelasannya. Yaitu menghubung-hubungkan antara sebab dan akibat yang nggak ada dalilnya. Ini Zoom cuman kapasitas 1 orang lagi, sisanya udah 99 orang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, nggak ada apa lagi? Hama. Hama artinya burung hantu. Biasalah kalau ada yang kayak gitu tuh suka takut ya kan, burung hantu biasanya simbol adanya hantu gitu ya. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Itu burung hantu tuh salah satu burung paling imut teman-teman. Coba kalau kalian punya burung hantu tuh lucu banget asli, wajahnya tuh ngegemesin ya. Keempat, nggak ada apa? Shofar. Shofar itu kalau menurut pendapat yang pertama itu maksudnya ulet ya, ulet yang ngebawa penyakit menular. Tapi pendapat yang lebih kuat yang dimaksud shofar adalah orang ada yang nganggep sial kalau perjalanan di bulan Shofar. Nah, kata Nabi SAW nggak ada tuh shofar. Nggak ada yang namanya kesialan perjalanan di bulan Shofar. Oke. Nah, begitu juga berbokasan yang kayak gitu nggak ada. Kesialan tuh nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada yang keyakinan kayak gitu, nggak benar. Nau. Adapun yang kelima, nau tuh artinya adalah meyakini hujan turun karena bintang tertentu. Wah, ada bintang ini berarti turun hujan. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk syirik. Dan itu nanti pembahasannya ada di bab selanjutnya ya. Adapun ghul yaitu setan. Yang dimaksud nggak ada setan, ini maksudnya nggak ada setan yang berubah bentuk kecuali atas izin dari Allah. Itu maksud hadis ini.
Jadi bukan berarti nggak ada setan, nggak ada hantu sama sekali, karena yang namanya setan udah jelas hantu, kemudian penampakan itu ada di zaman Nabi SAW, sebagaimana yang udah sampaikan sering ya. Dulu Muadz bin Jabal ngelihat setan berubah jadi apa? Gajah, ya. Kemudian Abu Ayyub Al Ansori ketemu setan berubah menjadi seorang anak kecil dengan kalau tangannya tangan anjing, wajahnya wajah kakek-kakek kalau nggak salah. Jadi ada gitu, tuyul itu ada, cuman tuyulnya memang bentuknya macem-macem. Kalau di Indonesia tuyul biasanya botak bayi ya, nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu ya. Soalnya kalau tuyul di zaman Nabi SAW kakek-kakek ya, orang berubah tangannya tangan anjing gitu. Kenapa di Indonesia bulat bayi gitu? Bayi salah apa gitu ya sehingga dinobatkan sebagai setan gitu. Asli gitu, nggak ngerti ya kenapa tuyul teh bentuknya bayi. Ya. Jadi yang dimaksud tidak ada ghul, maksudnya tidak ada setan yang menyesatkan kecuali itu terjadi atas izin Allah. Makanya kalau ada setan, berdoalah kepada Allah sang pencipta seluruh makhluknya termasuk setan agar Allah melindungi kita dari setan-setan tersebut. Ya. Kalau kita ketemu setan, usahakan kalau yang memungkinkan kita pegang tangan setannya sambil bilang bismillah ajibi Rasulullah. Tapi kalau kita takut, maka kita azan, ya. Kalau memungkinkan azannya langsung di telinga aja. Itu mau cerita nih teman-teman. Buat kalian yang lagi sendirian di rumah, siap-siap nih ya. Mama Harizal waktu SD, asli ini kalau ngedengerin tuh takut banget. Di Tajuk di musola di Cirebon, itu Mama Harizal lagi main sama teman-temannya di musola, ya. Kemudian pas lagi main tiba-tiba mati lampu. Sudah mati lampu, teman-teman mama pada lari kemana-mana, lari semuanya, lari sampai akhirnya kosong. Mama Ariza tuh bingung mau kemana karena nggak kelihatan, asli gelap banget, apalagi di tengah sawah rumahnya. Jadi kalau udah mati lampu tuh gelapnya tuh bener-bener pitch dark gitu. Mama Ariza pas teman-temannya udah pada lari sendirian, woi teman-teman pada kemana? Akhirnya lari, nggak tahu mama lari kemana, tiba-tiba nabrak, dong. Itu mah beneran ada sesosok badan raksasa hijau warnanya, matanya merah berdarah dan giginya itu kelihatan bener-bener menyeramkan teman-teman. Itu Mama Ariza sampai putus gigi dua, copot gigi dua pas nabrak buta hijau itu. Gak tau, buta hijau tapi kok matanya melek ya, nggak tahu ya, melek hijau itu ya, hulek itu hulek. Itu beneran nabrak. Istri Arizal juga lagi main sepeda di SMK Pip di Bandung, lagi naik sepeda ya waktu masih kecil. Gak tau, kayaknya istri takut nih pas saya cerita ini. Tiba-tiba sepedanya nggak bisa jalan, padahal udah di bawah tapi nggak bisa jalan. Pasnya di belakang itu ada asap teman-teman. Kemudian Casper menanya, si Casper itu nahan istri Arizal. Itu nahan. Jadi setan ada. Cuma perubahan-perubahan bentuk ini itu biasanya terjadi sesuai dengan apa yang ditakuti oleh masyarakat. Dan itu terjadi atas izin Allah. Allah yang ngasih mereka power untuk kayak gitu sebagai ujian untuk kita. Nah semakin kita nggak takut sama setan, semakin setan nggak bakalan berani sama kita. Makanya kalau Umar itu kalau Umar jalan di satu arah, itu setan lari ke arah yang lain. Karena Umar nggak takut setan, setan yang takut Umar. Nah jadi kalau setan banyak berubah bentuk di suatu negeri itu tergantung apa yang ditakuti oleh masyarakat itu. Dengan kita lihat bagaimana film-film setan di Indonesia menjamur dan bentuknya macem-macem, itu menggambarkan bagaimana masyarakat di Indonesia takutnya sama macem-macem. Bener, dulu ada Palasik, kepala buntung, ada Mr. Gepeng. Dulu ada Mr. Gepeng dan mereka meyakini kalau Mr. Gepeng itu matinya harus triple. Pertama harus disetun, terus dia harus ditabrak, harus disetrika. Enggak ngerti Arizal itu keyakinan dari mana. Zaman Arizal dulu kalian belum lahir kayaknya Mr. Gepeng dulu ada. Kalau yang kita tahu sekarang Mr. Gepeng apa? Anime gitu ya, Mr. Gepeng gitu kan. Toko-toko Gepeng kan di anime. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dengan demikian udah habis pembahasan ini. Tapi ada sedikit aja teman-teman tentang, sebenarnya ini ada pembahasan penting tentang bagaimana doa untuk menghilangkan tatoyur. Tapi secara umum aja kalian doa aja pada Allah ya, agar menghilangkan keyakinan-keyakinan itu dari diri kita. Ini ada komentar dari Cardia ya, lihat kita bagaimana di Eropa
setan-setannya tuh nyamar jadi Dracula pakai jas gitu ya, elit gitu ya. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia ketika setan berubah bentuk menjadi cewek, rambutnya amburadul, jarang di salon gitu ya. Terus bajunya robek gitu, miskin gitu. Dan kalau di Eropa pakai jas keren gitu, masya Allah ya. Ya seperti itulah, karena setan biasa mendengarkan pembicaraan antara masyarakat, sehingga ketika masyarakat sering ngobrol takut sama ini dan itu, setan jadi punya ide untuk nyamar jadi itu. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah ini ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal, yaitu ada pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Sebenarnya bukan cuma 3, dalam hadis yang lain ada juga kalau nggak salah alat cangkul atau apa gitu. Jadi hadis ini bukan pembatasan 3, tapi di sini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada 3 hal, yaitu ada pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Nah ini maksudnya apa? Logis nggak kuda itu sial? Logis nggak wanita itu sial? Logis nggak tempat tinggal itu sial? Nah kalau yang dimaksud dalam hadis ini tentang kesialan ada pada kuda, wanita, dan tempat tinggal, maksudnya adalah kesialan yang sifatnya logis. Contoh, kesialan pada kendaraan. Kalau kendaraannya kalian beli yang bukan second lagi, kan ada yang brand new, ada yang second hand, ada ini mah last hand gitu ya. Last hand itu baru dipakai langsung rusak gitu. Nah kalau kalian beli kendaraan yang emang sering mogok, ya itu penyebab sial, tapi logis. Makanya kalau kalian punya uang yang cukup, belilah kendaraan yang memang nggak gampang rusak gitu. Bagus, tapi bagusnya dari kegunaan, bukan dari merek. Kalian punya uang 100 miliar, jangan dibeli misalnya mobil Lamborghini tipe Spider yang 75 miliar, seatnya cuma 2, rugi banget, cuma bisa sama istri doang gitu ya. Kalau kalian punya uang banyak, sekalian belinya apa, truk gitu ya, biar bisa anak dibawa gitu sekaligus ya, atau bis gitu, atau ya beli mobil-mobil yang ya 7 seat tapi yang unik, yang bagus lah ya, walaupun harganya 1-2 miliar, tapi itu worth it gitu, karena kegunaan, bukan karena merek. Nah adapun wanita bisa bikin sial ketika wanita ini nggak mau patuh sama aturan Allah, nggak mau syukur sama suami. Contohnya istrinya Nabi Ismail ya, bagaimana beliau nggak bersyukur atas jasa-jasa dari Ismail. Makanya Nabi Ibrahim nyuruh Ismail untuk menceraikan istrinya karena nggak bersyukur. Kemudian istri yang kedua lebih soleha ya, lebih baik tentunya. Nah jadi wanita itu sial kalau wanita ini nggak mau syukur sama Allah, nggak mau syukur sama suami atas nikmat-nikmat yang Allah berikan lewat suami. Itu jadi penyebab kesialan. Ya gimana nggak sial, pulang kerja udah capek-capek, nyampe rumah malah dimarah-marahin, diomelin, masa duit cuma segini. Itu penyebab kesialan. Mental kita sebagai suami jadi sakit hati kalau kayak gitu ya. Begitupun tempat tinggal bikin sial kalau apa yang logis. Misalnya tempat tinggalnya jauh dari masjid, atau tempat tinggalnya di tempat dimana tetangga-tetangganya sangat luar biasa sangat ngurusin urusan orang lain, itu sial gitu. Nah makanya kalau kalian beli kendaraan, kalian mencari istri, kalian juga mencari tempat tinggal, usahakan lihat faktor-faktor yang bisa mendukung kalian untuk hidup dengan nyaman, baik secara syariat maupun secara duniawinya. Itu aja dari Arizal teman-teman. Kalau kalian misalnya kena kesialan atau takut dengan sial, berdoalah kepada Allah langsung terjemahannya aja, karena kalau sampaikan bahasa Arabnya kalian nggak akan langsung hafal, atau mungkin barangkali ada yang nanti mungkin ngedengerin lewat rekamannya, Arizal Arabnya dibaca aja ya. Jadi kalau kalian ngerasa takut sial yang nggak logis ya, maka baca ini ya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Nah itu ya doanya ya. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang menolak kejahatan kecuali Engkau, tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Seperti itu. Nah ada satu pembahasan lagi sebelum penutup ya teman-teman. Ada lawan dari tatoyur, namanya fa'lu. Kalau tatoyur itu apa? Hubungan sebab akibat yang gak logis gitu ya. Nah kalau fa'lu adalah hubungan sebab akibat yang mungkin gak logis juga. Dari satu sisi gak logis, tapi di dalamnya ada mengandung kalimat motivasi. Yang kalimat motivasi itu diharapkan menjadi doa yang menjadi sebab kemudahan atas diri kita.
Nah, fa'lu contohnya adalah nama orang, ya. Nabi SAW senang dengan nama Suhail. Suhail itu dalam bahasa Arab artinya kemudahan. Dulu Suhail masih kafir. Ketika perjanjian Hudaybiyah, ada namanya Suhail, orang kafir Quraisy, datang untuk perjanjian damai dengan Nabi SAW. Yang datang namanya Suhail. Kemudian Nabi SAW bersabda, Suhail datang, semoga Allah mudahkan urusannya. Suhail artinya apa? Kemudahan, maka semoga Allah mudahkan urusan kita. Nah, jadi fa'lu itu artinya kalimat-kalimat motivasi. Walaupun itu secara logis kan nggak banget gitu, nggak logis ya. Misalnya Nabil lagi banyak kesulitan di kampus, terus Ariza bilang, kamu ini orang yang sukses, Bil. Itu kan kalau secara logika versi konkretnya, dengan A ngomong kamu sukses nggak terlalu berdampak. Tapi dengan A ngomong kamu ini orang sukses, kalau dari sisi syariatnya itu adalah doa. Dan dari sisi logisnya bisa juga sih, yaitu dari sisi psikis, ya, ngasih motivasi ke Nabil yang asalnya udah ngedown karena dosen killer, ini nggak kelar-kelar tugas akhir. Tapi dengan A memotivasi Nabil, kamu nih bisa sukses, Bil. Semangat, aku tahu kamu dari kecilnya tuh gamers, tapi semenjak SMP kamu udah rajin. Sekarang emang kuliah susah, Bil, tapi kamu bisa kok sukses. Kayak waktu kamu SMP udah mulai rajin. Wah, akhirnya mulailah Nabil kebangkit motivasinya untuk akhirnya berjuang untuk sukses lagi. Nah, fa'lu ini adalah salah satu yang sangat bagus, yaitu kalimat-kalimat motivasi. Nah, kalau kalian misalnya pingin kaya, kalian kaya atau miskin, kalian jangan bilang saya miskin, tapi kalian bilang saya lagi berjuang untuk menjadi orang kaya. Kayak gitu bahasanya, ya. Dan sarankan kalian untuk mengusahakan jadi orang kaya, karena Nabi pun SAW mengajarkan kita untuk berdoa jadi orang kaya. Allahumma akthir mali wa waladi. Ya Allah, banyakin hartaku dan banyakin anakku. Wa barik li fima a'taitani. Berkahi aku dalam apa-apa yang kau berikan padaku. Wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan usiaku untuk taat kepadamu. Wa ahsin amali waghfirli. Baikkan amalku dan ampuni dosa-dosaku. Jadi beliau menyuruh kita secara tidak langsung, menyarankan kita untuk jadi orang kaya. Adapun Nabi SAW miskin karena beliau memilih jadi miskin. Padahal beliau kaya sebenarnya, tapi beliau lebih memilih untuk jadi orang miskin. Harta rampasan perang aja 5/5 kan Nabi dapat ya. Kebayang harta rampasan perang, kalau di zaman Umar aja dapat harta rampasan perang tuh 12,5 ton emas. 12,5 ton emas. Bukan. 12.500 ton emas kalau nggak salah. Ya, 12.500 ton emas atau sama dengan 12.500.000 kilogram emas. Nabi SAW kalau misalnya dapat, walaupun itu kan setelah beliau wafat ya, kalau seandainya dapat, beliau dapat 1/5-nya tuh berarti udah berapa gitu ya. Tapi beliau kenapa miskin? Karena beliau lebih memilih harta yang beliau dapatkan untuk dibagi-bagikan. Ya, makanya miskinnya beliau adalah karena pilihan, bukan karena beliau sengaja malas, bukan, tapi karena beliau memilih jadi miskin. Padahal beliau kalau mau kaya bisa kaya. Itu teman-teman. Artinya ini motivasi buat kita untuk berjuang, banyakin uang. Dan ini nasihat terakhir sebelum masuk tanya jawab. Walaupun ini nggak masuk banget ke materi, tapi ini adalah saran dari Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, yaitu apa? Nabung itu perbuatan yang baik atau tercela? Sebenarnya nabung itu lumayan tercela, karena duitnya kan kita nggak dipakai buat apa-apa kan ya, buat nabung. Terus kalau mati gimana gitu lah. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau kalian nabung dengan niat agar nanti kalau kalian mati, anak-anak kalian jadi tercukupi dengan harta yang halal dan mereka tidak butuh dengan orang lain, jadi benar-benar mereka jadi bergantungnya hanya ke Allah saja karena sudah cukup dari harta yang kita tinggalkan untuk mereka, maka itu kita nabungnya akan jadi pahala besar insya Allah, ya. Itu jangan jadi pahala besar karena wallahu alam kemungkinan dalilnya adalah nasihat Nabi SAW ke Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad mau ngasih wasiat nyedekahin hartanya lebih dari 1/3, beliau larang. Ya, beliau malah menyarankan untuk 1/3 aja, itu udah banyak. Sisakan untuk ahli waris, karena lebih baik meninggalkan ahli waris dalam kondisi mereka tercukupi daripada mereka miskin. Jadi kalau nabung jangan diniatin saya nabung biar banyak duit. Kalau gitu doang takutnya tercela.
Tapi nabunglah biar apa? Biar nanti zakatnya lebih gede misalnya. Biar nanti kalau aku mati anak-anakku tercukupi dengan duit. Nah itu. Dengan duit dariku yang halal ya. Wallahu alam. Silakan cukupkan pertanyaan 5 menit maksimal 10 menit ya. Maaf kalau ini kepanjangan karena daripada dijadiin 2 pekan mending 1 pekan aja. Baik, pertanyaan. Ada yang mau nanya langsung tentang tatoyur? Belum? Oke. Katanya kalau punya baju robek dikit walaupun masih bisa dipakai karena nggak nyaman itu karenanya ngambat rizki. Terus sama jangan dijadiin baju jelek jadi lap atau keset. Terus sama kalau sapu-sapu jangan dipojokin tapi harus diberesin. Itu semua nggak ngambat rizki, itu nggak benar. Itu semua nggak benar ya. Kalau pakai baju robek dikit gimana, dipakai lagi atau enggak terserah kalian. Kalau mau dijahit dipakai lagi boleh kayak Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kalian ngerasa ini kalau dipakai lagi nanti takutnya malah jadi nggak sopan ke orang-orang, malah orang-orang jadi ngerendahin akhirnya, dan kalian punya duit untuk beli yang baru ya. Kecuali kalau kalian mau datang ke tempat-tempat orang-orang yang miskin juga. Jadi kalian sesuaikan. Kalau perlu kalian punya pakaian yang memang bisa dipakai untuk bareng dengan orang-orang yang sederhana, dengan pakaian yang bisa dipakai ketika kalian ke kelas elit gitu. Kalau perlu misalnya kalian jadi orang yang super kaya, kalian posisikan dirinya yang pas kalau bisa. Kalau lagi kunjungan ke orang miskin, kalian jangan pakai mobil mewah dan baju mewah. Kalian datang ke orang miskin dengan baju sederhana dan dengan motor yang pas-pasan lah. Nggak bagus tapi nggak juga terlalu jelek gitu. Kalau lagi datang ke misalnya ke tempat orang-orang yang kelihatan high class dan sombong, kalian kalau bisa pakai pakaian paling mewah dan mobil paling mahal agar ngebuat mereka ngelihat ke kita nggak dengan pandangan rendah gitu. Agar mereka tahu bahwasanya gue orang kaya tapi ini semua nggak ada nilainya di mata Allah. Karena yang ada dinilai di mata Allah adalah ketakwaan. Jadi kalau kalian nganggap aku mulia gara-gara harta ini, ketahuilah ini semua sampah. Kan keren gitu ya. Kalau ada orang udah, wow kamu keren banget punya mobil Lamborghini Spider yang 75 miliar, terus kita bilang ini semua lebih rendah daripada kotoran manusia. Yes. Karena Nabi SAW bersabda dunia itu lebih rendah daripada bangkai di mata Allah. Ya, di mata Allah lebih busuk daripada bangkai di mata kita. Hanya mereka jadi ngerasa oh gitu ya. Ya kan lebih punya power gitu ya ketika kita kayak gitu. Baik. Nah, jadi seperti itu ya. Ada yang mau nanya tentang materi dulu dari kalian? Yang dari hadir langsung belum? Oke. Bila membeli pulsa, oke, ini pertanyaan yang nggak terkait dengan ini, skip dulu ya. Bagaimana cara membedakan tiara dan jimat? Sama aja sih, ya. Tiara dan jimat sama, cuman kalau jimat tuh lebih ke benda, ya. Kalau tiara bukan cuma benda, tapi bisa juga dengan kejadian-kejadian. Ustaz, apa anak kecil perempuan boleh ikut saf sholat pria? Kalau tidak, apa sah? Kalau sholat sah tetap, ya, sholat tetap sah. Cuman apakah itu bagus atau enggak, wallahu alam. Ya, tapi tetap sah, ya. Katanya darah haid perempuan itu harus langsung dibuang, kalau enggak bisa dimakan jin dan bisa ngerasukin si perempuan. Ini tatoyur atau enggak? Enggak bisa bilang ini tatoyur banget, tapi di satu sisi setan memang suka yang kotor-kotor, gitu ya. Cuman kalau misalnya kita buang di tempat manapun, yang namanya setan kan bisa kemanapun gitu loh. Setan kan bisa kemanapun. Ya jadi nggak bisa terlalu meyakini jawaban itu. Oh iya, jangan buang air panas ke WC, nanti nangis setannya. Terus jadi surupin. Memang Ustadz Aminur Ba'ith, Ustadz Khalid Basalamah pernah menyampaikan tentang hal ini. Ustadz Aminur Ba'ith lewat tulisan, Ustadz Khalid Basalamah lewat ceramah. Namun memang ini dihikayatkan dari sebagian ulama tentang nggak boleh ngebuang air panas di WC. Alasannya karena itu takut menyakiti jin. Tapi pribadi nggak setuju dengan pendapat ini dengan alasan satu, kata salah si jin kenapa di sana gitu. Kedua, jin itu kan tukang bohong. Oh kamu telah menyakiti aku, ya jawab aja gue nggak ngelihat kamu, salah sendiri di sana gitu ya. Terus ada kalau nggak salah ada hadis kalau tempatnya setan itu kan di lubang-lubang gitu ya. Ini kan lubang WC emang udah diperuntukkan untuk WC. Kalau setan nyungsel di sana ya salah dia lagi-lagi gitu ya. Jadi seperti itu, makanya untuk pendapat ulama yang mengatakan nggak boleh buang air panas ke WC, ulama-ulama besar ya, hormati mereka. Sangat hormati mereka, namun pendapat itu kurang srek ya,
dengan pendapat itu, dan A lebih cenderung ke pendapat yang tidak ada larangan seperti itu. Wallahu a'lam. 2 menitan lagi ya. Umar bin Abdul Aziz, oke. Sebagian santri dari ormas sebelah menempelkan kertas yang bertuliskan Umar bin Abdul Aziz ke lemarinya dengan tujuan agar lemari itu aman dari tuyul ataupun manusia. Apakah ini termasuk tatoir? Ini termasuk jimat, haram hukumnya. Jimat, ini jimat. Ya. Untukmu agamamu, untukku liburnya. Apakah hal itu termasuk istiza biddin? Nah, jadi kalau kita ngucapin statement yang mirip sama ayat Quran dan itu nggak diniatkan untuk merendahkan, ini nggak apa-apa. Contohnya Ustadz Nuzul tuh ngomong apa ya? Oh ya, Ustadz Nuzul pas lagi nanya ke jemaah, kemudian kan ada yang mau nambah nggak jawabannya gitu. Beliau ngomong kayak gini, hal mim mazid. Kalau A ketawa gitu, nggak tahu jemaah ketawa atau enggak. Kalian tahu nggak hal mim mazid ucapan siapa? Ucapan jahanam kan? Nah, Ustadz Nuzul Zikri berstatement dengan ucapan jahanam dalam rangka untuk nanya ke audiens. Hal mim mazid itu bertepatan, tapi beliau nggak ada maksud merendahkan sama sekali kan. Hal mim mazid itu kan statement dari jahanam. Jadi ketika kita ngucapin suatu statement yang memang mirip dengan ayat Quran atau sengaja dimiripkan dengan ayat Quran, tapi itu bukan dalam rangka memplesetkan, bukan dalam rangka merendahkan, tapi emang karena menyesuaikan aja, karena lebih enak dari sisi kalimatnya, itu nggak ada masalah. Dan itu banyak ulama zaman dulu sering kayak gitu ya. Ketika mereka ngomong sesuatu, mereka cocok-cocokan dengan ayat Quran yang pas. Kayak misalnya kulu washrobu hani'a. Itu ucapan siapa? Allah, firman Allah di surat kulu washrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitab, surat Al-Haqqah. Kulu washrobu hani'a, makan dan minum dengan enak, silakan. Apakah itu termasuk memplesetkan surah Al-Haqqah? Enggak. Kita hanya menyesuaikan kalimat mirip sama ayat Quran, dan itu kita lakukan karena enak aja redaksinya, kalimatnya kan Quran itu gaya bahasa yang paling tinggi. Dan ketika kita mencocokkan kalimatnya dimiripin dengan ayat Quran, bukan dalam konteks merendahkan atau memplesetkan ayat, tapi karena enak aja bahasanya, itu bukan termasuk istiza biddin. Bisa dipahami ya? Jadi nggak selalu statement-statement yang mirip-mirip dengan ayat Quran itu kita anggap sebagai istiza biddin, kecuali kalau ada indikasi ke sana. Indikasi untuk merendahkan, indikasi untuk mencemooh, itu masuk. Tapi kalau hanya bersesuaian atau mirip, dan itu bahasanya lebih enak untuk didengar, itu silakan. Nah, tapi untuk kalimat ini kalian coba nilai sendiri. Untukmu agamamu, untukku liburnya. Apakah itu termasuk merendahkan? AA pribadi ya, mungkin kalau kalian memandangnya beda, sangat mungkin. Tapi kalau Ariza melihatnya, kalimat ini pertama isinya benar nggak? Benar. Untukmu agamamu, artinya kekafiran kamu. Tapi kalau libur di pas hari kekafiran ini, ya udah, ini untungnya diriku gitu. Itu kalimatnya nggak ada unsur perendahan terhadap syariat. Wallahu alam. Itu kalau yang AA ngelihat. Ya, tapi mungkin bisa aja pandangan Arizal keliru. Ya, tapi kalau dalam pandangan Arizal enggak, insyaallah. Apakah boleh membunuh semut karena membuat sarang di rumah? Boleh. Karena itu termasuk mengganggu, ya. Mau nanya, kalau ada ayam berkokok tanda ada malaikat, apakah itu benar? Itu benar. Kalau ayam berkokok ada malaikat, itu benar. Makanya banyak-banyak doa, karena itu mah ada hadisnya. Ingat ya, tatoyur tuh kalau nggak ada dalil, nggak ada juga logis. Adapun kalau ada dalil, boleh kita meyakini. Kalau ada gogok itu ada setan, itu benar ada. Ya, kalau ada gogok itu ada setan, itu ada. Kalau untuk ta'aruf itu biasanya berapa lama dan jarak waktunya ke pernikahan, nggak ada waktu ketetapannya, kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Namun sebaiknya yang dekat, ya, waktunya yang dekat, jangan terlalu jauh. Baik, ini pertanyaan tatoir ya. Apakah tatoir termasuk dosa menganggap bahwasanya Allah berbohong, bahwasanya Allah merahasiakan hal gaib? Oke, jawabannya tidak. Karena basicnya seorang mukmin itu meyakini Allah adalah penetap yang terbaik. Ya, Allah memberi keputusan yang terbaik. Namun keyakinan-keyakinan dari setan itu adalah turun-temurun, dan mereka nggak pakai akal mereka, akhirnya meyakini hal tersebut. Namun basicnya tetap meyakini Allah lah yang mentakdirkan itu terjadi. Ya, karena itu mengantar kepada syirik akbar, tapi nggak nyampe ke syirik akbar. Nggak juga menganggap bahwasanya Allah menyembunyikan hal gaib dan sebagainya, enggak. Ya itulah
Maaf kalau bahasanya kecilimet. Semoga manfaat kajian hari ini teman-teman. Sampai ketemu di kajian minggu depan insya Allah tentang pembahasan bintang. Dan semoga kalian bisa dapat manfaat. Dan Aat tetap sarankan siapapun harus mengusahakan untuk datang ke sini yang ikhwan ya. Jangan sampai kalah sama orang-orang dari Purwakarta, dari Cikampek, dari Karawang yang menyengaja datang hanya untuk kajian. Ya walaupun sekarang lagi berhalangan karena ada yang sakit dan sebagainya, tapi semoga Allah jadikan kalian dan Arizal berada di atas jalan yang lurus walaupun banyaknya dosa kita. Yang nggak sempat nanya, kalian boleh nanya ke WhatsApp Arizal di WhatsApp ya. WhatsAppnya ada di Instagram. Bisa diklik di Instagram, nanya ke Arizal, screenshot sebagai bukti kalau kalian ikut kajian malam hari ini, dan itu tiket buat nanya ke Arizal gratis. Adapun kalau di luar yang gratis kalian ingin nyewa waktu Arizal, maka kalian harus siap misalnya kalau dengan kelas yang khusus bagaimana Syekh Asim Al-Hakim. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.